Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'addal jannata liman ittaqah wa a'addan nara liman asah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dalam program acara Oase Net TV Sulsel. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, perkenankan saya untuk menyampaikan satu bahasan tentang pesan-pesan hijrah. Sebelum itu, alhamdulillah meskipun mungkin sudah lewat, tetapi setidak-tidaknya masih ada nafas-nafasnya, masih ada bau-baunya, bahwa kita sudah menginjak tahun baru dalam Islam 1444 Hijriah. Maka setiap kali memasuki tahun baru dalam Islam selalu saja ada momen-momen yang kemudian kita jadikan itu sebagai momen-momen hijrah. Momen-momen untuk kita berubah. Dan itu kami kira satu momen yang penting. Satu momen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini menyampaikan tentang pesan-pesan hijrah. Permulaan ini bahwasanya ketika kita berbicara tentang hijrah, maka kita tidak bisa melepaskan dari hal yang paling awal. Apa yang harus kita persiapkan kalau kita ingin berhijrah. Pun juga sebenarnya apa makna hijrah. Mungkin dalam hal yang sederhana bahwa hijrah itu proses berubah. Berubah dari apa? Berubah dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Berubah dari sesuatu yang baik menjadi pribadi yang lebih baik. Atau daripada masyarakat yang kurang baik menjadi masyarakat yang baik dan bahkan lebih baik. Oleh karena itulah ada satu hadis, dan hadis ini sangat viral mungkin dalam bahasa kita, sangat terkenal sebenarnya, diabadikan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ini kalimat yang Rasul sampaikan ketika ia menyinggung tentang hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatunya itu bergantung pada apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya, siapa saja yang berubahnya, siapa saja yang keadaannya ingin menjadi lebih baik, niatnya ilallahi wa rasulih, semata karena Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya adalah hijrah yang benar menuju keridhoannya Allah, menuju cinta kasih dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan daripada hadis itu kata Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ma hajara ilaih. Adapun siapa yang berubahnya, siapa yang ingin lebih baiknya dirinya karena alasan dunia yang ingin diraihnya, atau karena kata Nabi awim ra'atin yunkihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang dia inginkan tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana pesan-pesan hijrahnya? Tunggu sebentar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Bismillah walhamdulillah. Masih bersama saya dalam program acara Oase, program Net TV Sulawesi Selatan. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kami lanjutkan bahwa tentang hijrah ini, oleh karena seseorang itu inginnya untuk dunia, oleh karena seseorang itu hijrahnya inginkan wanita yang dinikahinya, maka sesungguhnya secara eksplisit sebenarnya disebutkan tersirat bahwa dia tidak mendapatkan cintanya Allah. Dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Dia tidak mendapatkan ridhonya Allah. Dia tidak mendapatkan sayangnya Rasulullah. Apa yang didapatkan? Yaitu apa yang dia inginkan tadi. Dia inginkan dunia, dia akan dapatkan dunia. Dia inginkan wanita tadi, dia akan dapatkan itu. Tapi dia hanya akan mendapatkan itu, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka melalui pada kesempatan pagi hari ini,
Melalui program acara OAS ini kami ingatkan diri kami dan kita semua, setiap kita yang ingin berubah, mari kita memulai dan mengawali itu dengan niat. Niatnya atas dasar apa? Semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kedua dalam pesan-pesan hijrah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini? Yang kedua ialah agar kita istiqomah. Kita ingin sampaikan bahwa hijrah itu bukan proses, hijrah itu bukan momen, satu waktu saja. Hari ini kemudian kita berubah besok, tidak demikian. Tetapi hijrah itu proses. Hijrah itu proses untuk berubah menjadi lebih baik. Sampai akhirnya mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam ujung kehidupan kita. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan kembali dalam keadaan ridho. Dan Allah pun meridhoi keadaanmu. Subhanallah. Bukankah itu yang kita inginkan? Maka bagaimana kita bisa memastikan kita dalam keadaan seperti itu? Kita tidak bisa pastikan. Setidak-tidaknya dengan jalan-jalan kita ingin berubah ini. Maka dengan cara apakah itu? Inilah poin yang kedua, istiqomah. Apa itu istiqomah? Upaya untuk terus bertahan pada amal soleh itu. Contoh ya, contoh ada orang ingin berubah menjadi orang yang rajin sedekah. Mungkin hal yang kecil saja dulu. Perubahan itu kata guru kita minimal 3M. Mulai dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulailah dari sekarang. Kalau Anda mengatakan saya ingin berubah, mumpung ini hijrah, tapi kayaknya lusa deh, kayaknya minggu depan saja dululah deh, misalkan, maka sebenarnya Anda belum benar-benar ingin berubah. Karena berubah itu seharusnya dari diri sendiri, dari yang kecil, dari sekarang. Dari sekarang. Contoh tadi, ada orang ingin berubah menjadi orang yang rajin dermawan, rajin sedekah subuh. Ya yang kecil-kecil saja dululah. 2.000 rupiah, siapkan celengan kecil. Setiap pagi hari, setiap subuh hari kita simpan itu 2.000. Sederhana bukan? Sederhana. Tapi dengan terusnya kita melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita istiqomah. Maka pun melalui kesempatan kali ini kami ingin sampaikan kembali doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ia ajarkan kepada kita. Allahumma anta rabbuna. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Farzuqnal istiqomah. Karuniakanlah kepada kami keistiqomahan. Ya, hijrah itu mungkin hal yang mudah. Kita bisa berubah, tapi istiqomah itu bukan hal yang mudah. Maka mintalah kepada Allah agar Allah berikan kita istiqomah. Masih ada poin yang terakhir dalam pesan-pesan hijrah. Nantikan setelah pesan-pesan berikut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Kembali lagi bersama saya dalam program Oase. Mari kita lanjutkan dalam pesan-pesan hijrah kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas dua hal. Niat dan kemudian istiqomahlah. Ya, lakukan dulu hal-hal yang kecil. Kalau mungkin di antara kita mungkin saja ada yang masih bolong-bolong sholatnya, maka coba kita pertahankan itu. Kalaupun masih belum bisa di masjid, minimal jaga 5 waktu itu. Kalaupun masih terlambat, minimal jaga 5 waktu itu. Nah, itu dulu poinnya. Pelan-pelan kita berubah, pelan-pelan kita berubah. Kami tidak ingin katakan juga kalau begitu kita boleh sendiri saja sholatnya. Bagi laki-laki, seutama-utama tempatnya sholat, dalam wajibnya adalah berjamaah di masjid. Ya. Kemudian pula pada hal-hal yang lain. Niat, kemudian istiqomah. Kemudian, ini yang mungkin poin yang ketiga, apalagi kita berada di sesi yang terakhir. Sebagai sebuah kesimpulan, poin yang ketiga adalah mintalah kepada Allah agar Allah menolong kita dalam proses perubahan ini. Mintalah kepada Allah agar Allah melindungi dan menjaga kita dalam proses perubahan diri kita. Bahwasanya tidak ada yang kita inginkan kecuali yang ketiga, yakni hidayah, petunjuk. Maka satu doa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, wat-tuqa, wal-afafa, wal-ghina. Ya Allah, aku inginkan kepadamu, memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Ini yang di awal kita inginkan. Kemudian wat-tuqa, ketakwaan.
kemudian al-afafa, yakni kesehatan badan, ya, dan kehormatan diri. Wal ghina, ya, mohon maaf, afafa itu kehormatan, dan wal ghina, kecukupan diri, subhanallah. Ini yang kita inginkan. Apa yang di awal tadi? Petunjuk. Maka setelah kita berniat, marilah kita berubah dari yang kecil, dari diri sendiri, dari yang kecil, dari sekarang. Kemudian yang kedua, istiqomahlah. Istiqomahlah. Berat Ustadz, harus ini, harus itu. Satu mau dulu. Satu saja dulu, yang kecil saja dulu. Kalau mungkin kita belum bisa ambil semua kewajiban-kewajiban itu, kami katakan berarti tidak meninggalkan kewajiban, tapi kalaupun tidak sempurna, minimal satu hal dulu kita lakukan. Dan istiqomah. Yang terakhir adalah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga dan melindungi kita. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, melindungi kita semua, dan jangan pernah berhenti untuk kita belajar. Untuk kita belajar agar supaya sebagaimana hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Mudah-mudahan Allah bukakan pemahaman agama untuk kita, maka itulah tanda-tanda keinginan kecintaan Allah untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam program acara Oase kali berikutnya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Al-afu minkum, hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.